Isa. Kalau saya mengatakan Nabi Isa tidak ada hubungannya dengan agama Kristen, perhatikan baik-baik. Kalau saya mengatakan Nabi Isa tidak ada hubungannya dengan agama Kristen, karena Nabi Isa agamanya bukan Kristen. Perhatikan, selama ini basic keimanan kita lemah. Baik dalam tutur kata percakapan di ruang-ruang publik, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kadangkala ada umat Islam yang murtad dari Islam karena percaya dan menghubung-hubungkan Tuhannya Kristen, musyrik dengan Nabi Isa. Bagaimana mungkin Nabi Isa berhubungan dengan Kristen, sedangkan satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau menyebut nama Rasul sambung, jangan nggak sambung. Sambung, biasakan itu. Kalau saya menyebut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang tercinta baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah serta menyaut Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sambung, itu bukan ajaran NU. Sambung. Biar orang kafir dan munafik makin jengkel karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan hidup mati bersama beliau. Sambung, bagaimana antum tulus mencintai Rasul, menyebut nama Rasul aja dia. Nabi ini di kampung yang kecil namanya Baitullah, Nazareth, Bethlehem. Seorang wanita yang hidupnya siang malam beribadah kepada Allah. Ini saya cerita dulu dari Nabi Isa sampai ke Rasulullah, supaya tidak ada yang murtad nanti. Bisa menjelaskan kepada kafir, justru kafir yang masuk Islam. Ibunya adalah seorang penyulam kain. Maryam itu setiap harinya bekerja sebagai penyulam kain. Di dalam catatan kitab Talmud atau kitab yang dipakai Yahudi hari ini dalam agama Yudaisme, Maryam itu pekerjaannya siang malam menyulam kain, tinggal sendirian beserta pamannya. Lalu Allah memilih salah satu wanita yang terhormat, yang ibadahnya, sholatnya 2 waktu dalam sehari. Nanti saya buktikan bahwa Maryam sholat menurut Al-Quran, bukan menurut Bible. Saya juga akan buktikan bahwa Nabi Isa sholat dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin ibu bapak menghubung-hubungkan Isa dengan agama Kristen? Tidak ada relevansinya, tidak ilmiah. Menjelaskan segala sesuatu yang mengandung praktikal keimanan harus berdasarkan landasan teori yang kuat, back historik. Kita pulang kepada sejarah, yang kemudian sejarah itu tercatat dalam kitabullah, firman Allah, wahyu, Quran. Siang malam beliau ini melaksanakan sholat, bahkan di malam, separuh malam, innal laila fatahajat bihi, separuh malam dia pun bertahajud. Maryam ini digambarkan dalam siklus keimanan dia. Maryam ini tidak pernah tampak badannya, postur tubuhnya, hanya tampak kedua kelopak matanya dan jari-jari tangan dan kakinya. Maryam. Berarti waktu itu Maryam menggunakan masker. Pada waktu itu Maryam berarti menunjukkan menggunakan masker karena COVID. Yang tegang kalau saya menjelaskan. Ini saya belum panas karena sensitifnya kurang bagus. Tapi sampai begini berat, ini seperti angkat barbel saya. Ketahuan panitia kurang siap ini. Yang paling menentukan dalam dakwah itu adalah sound system. Kalau sound system sudah kacau begini, bisa kacau juga ke belakang saya ceramah. Tiba-tiba tanpa disadari, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, Maryam mulai merasakan kelainan di dalam perut.
alias telah hamil. Semakin hari semakin besar, semakin hari postur tubuh Maryam berubah. Ada satu hakim mahkamah agama yang ada di Yerusalem bernama Kayafas. Raja pada waktu itu di Yudea, Yehuda, Yerusalem adalah Herodes. Wali kota Yudea Pontius Pilatus, orang Romawi. Ada 3 hukum rajam di Israel itu sampai hari ini berlaku dalam agama Yudaisme, Yahudi Ortodoks. Apa itu? Ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta rajam dengan batu, dan bertemu wanita berzina rajam dengan batu. Masyarakat di sekeliling rumah Maryam, di kampung Maryam, di desa Maryam mulai bertanya-tanya, kok Maryam ini perutnya besar? Siapa suaminya? Beda dengan cerita di Indonesia. Ada wanita muda hamil, lalu ditanya, siapa yang menghamili kamu? Ada berapa pacarnya? Ada 4. Di antara 4 itu siapa yang menghamili? Nggak tahu saya. 4-4-nya pakai masker. Masker ini November sudah selesai kok. Begitu hamil, Maryam lari dari kampung karena akan dieksekusi. Akan dirajam Maryam dengan batu oleh masyarakat di kampung halamannya. Maryam lari bagi menghindar, berdiam di bawah pokok-pokok kurma. Kristen rubah ini acara ini, berita acara ini. Kristen bilang Maryam lari ke kandang binatang. Innalillahi. Ibu bapak kalau ada duit pergi visa, pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke Yerusalem, lihat orang Yahudi pelihara kambing dan domba itu, biri-biri itu, pelihara lembu, ada pakai kandang atau lepas di halaman. Hati-hati membuat cerita. Maryam lari di bawah pokok-pokok kurma. Mana yang lebih ilmiah, mana lebih historik, mana lebih benar? Dia lari ke kandang binatang atau dia berlindung di bawah pokok kurma? Dia berlindung di bawah pokok kurma. Dia lari, dengan tengah malam datanglah Ruhul Kudus yang kita kenal, malaikat Jibril. Ya Maryam, pulanglah. Pulang Maryam. Maryam bertanya, siapa antum? Saya adalah malaikat Jibril. Pulanglah Maryam, sebab bayi di dalam kandunganmu itu adalah rahmat yang diberikan Allah. Akan datang seorang pemimpin di kalangan Bani Israel. Pulang Maryam. Jangan kau takut Maryam. Selai rambut di kepalamu pun tidak ada yang mengganggu. Pulang saja Maryam. Pulang Maryam. Sampai di rumah sudah ditunggu oleh ahli Taurat, orang Yahudi. Dan ada satu kelompok namanya, menurut Islam Majusi, menurut Kristen orang-orang Majus, astronom, ahli perbintangan. Ada 2 kelompok yang paling keras menentang Nabi Isa, Yahudi dan Saduki. Di dalam kelompok Yahudi ini banyak sekali ahli kitab, ahlul kitab. Makanya saya masuk Islam, saya heran. Jarak antara ahli kitab dengan Nabi Muhammad itu ratusan tahun. Kok Nabi Muhammad tahu kalau Al-Quran adalah buatan tangan Muhammad? Begitu mereka lihat, mereka datangi. Maryam, kamu akan diadili dalam pengadilan agama. Segera bergegas, sudah ditunggu oleh tua-tua agama, sudah ditunggu oleh tokoh-tokoh agama, para ulama-ulama Yahudi. Antum akan dieksekusi karena telah mengandung tanpa suami. Ini dianggap pelanggaran di tengah kehidupan keagamaan Bani Israel. Maryam katakan, demi Allah, jangankan melakukan perbuatan maksiat, menyentuh, melihat laki-laki pun saya tidak pernah. Karena orang-orang di Timur Tengah itu kalau bertemu laki-laki mereka tunduk. Kalau perempuan di Indonesia mereka tanduk. Maaf Bu. Begitu berhadapan, Maryam tidak ada ketakutan karena Allah telah memberikan keberanian kepada Maryam.
Langsung ditanya, siapa suamimu? Mengaku Maryam. Siapa yang menghamilimu? Wallahi, demi Allah, tidak ada yang menghamili saya. Rupa-rupanya orang-orang Majus ini telah melihat bintang selama 9 bulan di atas pondoknya Maryam. Mereka yang menenangkan hati Yahudi. Tenang dulu Yahudi, tenang dulu, kau sabar dulu. Kita lihat, karena bintang itu selalu ada di atap rumahnya Maryam. Siapa tahu ini adalah keberkahan bagi bangsa Yahudi. Oke, kalau begitu kita tunggu 9 bulan 10 hari lahirlah Al-Masih. Atau nama di kampungnya, nama asli Isa Al-Masih adalah Yeshua Hamasya. Lahirlah dia di kampung halamannya Nazaret, Bait Lam. Bethlehem itu nggak ada artinya, yang betul Bait Lam, rumah roti. Karena di situ tempat banyak orang bikin roti tidak beragi, roti yang tidak beragi untuk perjamuan agama Yahudi. Begitu lahir Maryam, begitu tiba saat bersalin, keluarlah Al-Masih dari rahim Fikorani makin Maryam. Dia keluar dari kantong rahim yang kokoh Maryam. Anak ini lahir dengan jenis kelamin laki-laki, dalam keadaan berdarah-darah, dimandikan, dipotong pusarnya. Anak ini menoleh kepada kelompok Yahudi yang sedang ada dalam rumah Maryam. Keluarlah kalimatullah. Keluarlah kalimat dari mulut anak yang baru lahir. Belum lama, baru 10-20 menitan. Keluar kata-kata. Anak ini dengan senyuman yang manis menoleh kelompok-kelompok pembangkang Yahudi dan Saduki. Anak ini terucap kalimat yang sekarang ada dalam kitab firman Allah, yaitu kitab yang berjudul nama ibunya. Kitab agama mana yang ada tulisan surat Maryam? Kalau di Kristen kan Matius, Markus, Stefanus, Stetanus, Robertus, Septitus, Tacitus. Enggak, kitab suci mana yang ada bertuliskan nama ibu Maryam? Nyonya Maryam. Ada enggak kira-kira di agama Kristen? Ada enggak kira-kira surat Maryam di agama Kristen? Lalu kenapa menghubungkan Kristen dengan Maryam dan Isa? Nah, dari awal memang fondasi masjid ini sudah salah. Siapa ulama yang mengajarkan kepada umat Islam di dunia ini bahwa Kristen punya relevansi dengan Isa? Sudah salah dari fondasi masjid ini. Kalau kuat, bukan dinding dan temboknya yang kuat, fondasinya memang kuat. Makanya jangan heran di Islam ini gampang sekali menjual-jual akidah.